Pertama, teori humanistik memiliki beberapa definisi yang sedikit berbeda dari beberapa ahli. Misalnya, dalam kacamata Maslow dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang harus bergerak dari manusia yang mampu memahami serta menerima dirinya sendiri berdasarkan kebutuhannya. Sementara itu, menurut Carl Ransom Roger, ada dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan dan eksperimental atau pengalaman. Dalam kacamata humanistik Roger, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang menempatkan individu pembelajaran sebagai pelaku dan sebab tujuan secara sekaligus, sehingga individu dapat mengaktualisasikan segenap potensi dirinya tidak hanya dalam bentuk yang terasing dari sebab-sebab di luar, tetapi bahkan juga dalam posisi yang mengemban tujuan dari perwujudan dirinya. Dan individu ini sepenuhnya bertumpu pada dirinya sendiri dalam proses aktualisasi diri, pemeliharaan diri, dan peningkatan diri. Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran humanistik adalah teori belajar yang bergerak dari dalam diri manusia berdasarkan keinginan dan kebutuhannya sendiri, dalam berbagai proses pemenuhan, aktualisasi, pemeliharaan, sehingga peningkatan diri. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri pembelajaran humanistik. Ciri khas teori belajar humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut pandang pelaku dan bukan si pengamat. Oleh karena itu, pembelajaran humanistik akan memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran akan merespon perasaan siswa dan menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah direncanakan. Yang kedua, berdialog dan berdiskusi dengan siswa. Yang ketiga, menghargai siswa sebagai manusia yang memiliki kebutuhan untuk pribadinya dan tidak dapat digeneralisir. Keempat, memiliki kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Dan yang kelima, yaitu menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa, penjelasan untuk memantapkan kebutuhan yang paling penting dari siswa. Tujuan belajar humanistik. Selanjutnya, tujuan dasar pendidikan humanistik adalah mendorong siswa mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif, tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Adapun tujuan menurut Combs, tujuan pendidikan humanistik adalah sebagai berikut. 1. Menerima kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. 2. Memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan diri mampu. 3. Memperkuat perolehan keterampilan dasar atau akademik pribadi, antar pribadi, komunikasi dan ekonomi. 4. Memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. 5. Mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan persepsi dalam proses pendidikan. 6. Mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti, mendukung, menyenangkan, serta bebas dari ancaman. 7. Mengembangkan siswa masalah, ketulusan, respek, menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya ke materi terakhir, yaitu prinsip belajar humanistik. 1. Siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi, bahkan agar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. 2. Tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus memotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. 3. Pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi diri, self-evaluation, yang bermakna. Pemeringkatan mendorong siswa belajar untuk mencapai tingkat tertentu, bukan untuk kepuasan pribadi. Selain itu, pendidikan humanistik menentang tes objektif, karena mereka menguji kemampuan siswa untuk menghafal dan tidak memberi umpan balik pendidikan yang cukup kepada guru dan siswa. 4. Pendidikan humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. 5. Pendidikan humanistik menekankan perlunya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Setelah siswa merasa aman, belajar mereka menjadi lebih mudah dan lebih bermakna.
penjelasan video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.